selamat pagi. Kami dari kelompok 1 Dewi Sartika yang dibimbing oleh Kak Megan Adilah Kurnia. Selamat menonton video pendek kami ya. Halo, dan sanak sadonyo, perkenalkan kami dari kelompok Sabale Dewi Sartika yang dibimbing di Uni Megan Adilah Kurnia. Tonton video kami sampai selesai yo. Sampurasun, Wilujeng Enjing, Abdi Sadayana, Tina Kalompok Sabalas, Dewi Sartika, Nu dipandu Kamegan Adilan Kurnia. Wilujeng video tingali Kalompok Abdi Sadayana. Mejua jauh manbanta karina, petandakan kami kelompok 10 sada, Ibas Dewi Sartika nari, si ibimbing oleh Megan Adilah Kurnia. Mari saksikan film pendek Kamu Endah. Mejujua membantah Kerina, petandakan kami kelompok 10 sada Ibas Dewi Sartika nari, si ibimbing oleh Megan Adilah Kurnia. Mari saksikan film pendek Kami Endah. Om Swastiastu Rahajeng Semang Tiang saking kelompok 11 Dewi Sartika, sane dibimbing sareng Megan Adilah Kurnia. Selamat menonton, suksma. Halo, selamat pagi. Kita elek kelompok 11 Dewi Sartika yang terbimbing isi Megan Adilah Kurnia. Selamat boye film pendek Itao. Pengertian nasionalisme. Nasionalisme adalah rasa cinta, bangga, dan dukungan terhadap negara kita, Indonesia. Setiap warga negara, kita ingin melihat Indonesia maju dan dihormati oleh dunia. Nasionalisme adalah sebuah ideologi atau pandangan yang menekankan pada rasa cinta, kesetiaan, dan kebahagiaan terhadap negara atau bangsa. Individu yang memiliki semangat nasionalisme akan berupaya untuk menjaga, memajukan, dan mempertahankan identitas kedaulatan negaranya. Nasionalisme bisa muncul berdasarkan kesamaan budaya, sejarah, wilayah, atau bahasa. Berdasarkan jurnal Analisis Konsep Nasionalisme, Pengertian Sejarah dan Implikasi pada Era Modern, yaitu pandangan pribadi tentang nasionalisme. Nasionalisme adalah sebuah ideologi yang menekankan cinta dan kesetiaan terhadap negara dan bangsa tertentu. Nasionalisme bisa memiliki dua sisi yang berbeda. Di satu sisi, nasionalisme dapat memperkuat identitas dan solidaritas antar warga negara. Namun, di sisi lain, nasionalisme yang berlebihan atau ekstrim dapat menjadi sumber konflik dan diskriminasi terhadap kelompok minoritas atau bangsa lain. Oleh karena itu, penting untuk memahami bahwa nasionalisme harus diimbangi dengan nilai-nilai universal seperti hak asasi manusia dan perdamaian dunia agar tidak mengarah pada tindakan destruktif. Jadi di sini aku bakal jelasin apa pandangan pribadi aku tentang nasionalisme itu sendiri. Pertama, nasionalisme itu merupakan sebuah pandangan atau sebuah kesetiaan, atau bisa disebut juga sebagai sebuah loyalitas terhadap negara, sehingga dalam menjalankan atau mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari, kita akan merasakan tanggung jawab yang sangat besar, dan tentunya bermanfaat pada kehidupan sekitar. Contoh nilai semangat nasionalisme dalam menjunjung tinggi budaya dalam kehidupan sehari-hari adalah menghargai keanekaragaman budaya. Menghargai keanekaragaman budaya adalah salah satu contoh sikap nasionalisme yang sangat penting untuk ditanamkan dalam diri setiap warga negara Indonesia. Indonesia memiliki kekayaan yang sangat beragam, mulai dari bahasa, adat istiadat, makanan, pakaian daerah, hingga seni dan sastra. Keanekaragaman Indonesia ini menjadi salah satu identitas bagi bangsa Indonesia yang harus dipertahankan dan dijaga dengan baik. Menghargai keanekaragaman budaya juga dapat meningkatkan pemahaman dan toleransi terhadap perbedaan. Ketika kita memahami budaya orang lain, maka akan lebih mudah untuk berkomunikasi dan berinteraksi dengan mereka. Kita juga dapat belajar dan mengembangkan rasa empati terhadap orang lain. Hal ini sangat penting dalam menjaga kerukunan dan persatuan bangsa. Menjaga keanekaragaman budaya tidak hanya berarti menghargai keberadaannya, tetapi juga memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Ketika setiap warga negara Indonesia menghargai keanekaragaman budaya yang ada, maka akan tercipta rasa saling menghormati dan menghargai di antar sesama. Hal ini sangat penting untuk membangun persatuan dan kesatuan bangsa yang kokoh, sehingga Indonesia tetap menjadi negara yang berdaulat dan mandiri.
pentingnya semangat nasionalisme dalam menjunjung tinggi budaya. Nasionalisme sangat diperlukan untuk keberlangsungan suatu negara, dengan harapan memunculkan rasa persatuan di negara tersebut. Di zaman teknologi yaitu era globalisasi ini, nasionalisme mulai berkurang, terutama di kalangan pelajar. Teknologi dan budaya dari luar mulai menghiasi kebiasaan dari pelajar kita. Mungkin kebiasaan yang sesuai dengan budaya kita tidaklah menjadi suatu masalah. Namun, kebiasaan yang bertentangan dengan kebudayaan kita nantinya akan menimbulkan beberapa masalah terhadap semangat nasionalisme bangsa Indonesia. Generasi muda Indonesia adalah generasi penerus bangsa ini. Bangsa akan menjadi maju apabila pemudanya memiliki rasa nasionalisme yang tinggi. Namun pada perkembangan zaman pada saat ini, rasa nasionalisme pemuda Indonesia semakin pudar karena pengaruh budaya barat. Namun dengan memudarnya rasa nasionalisme dapat mengancam dan menghancurkan bangsa Indonesia. Hal itu terjadi karena ketahanan nasional akan menjadi lemah dan dapat dengan mudah ditembus oleh pihak luar. Selain itu, bangsa Indonesia telah dijajah oleh generasi muda dengan semakin memudarnya rasa nasionalisme terhadap bangsa Indonesia. Bukan dijajah secara fisik, melainkan secara mental dan ideologinya. Namun, dengan memudarnya rasa nasionalisme dan dapat mengancam dan menghancurkan bangsa Indonesia. Hal itu terjadi karena ketahanan nasional akan menjadi sangat lemah dan dapat dengan mudah ditembus oleh pihak eksternal atau pihak luar. Selain itu, bangsa Indonesia telah dijajah oleh generasi muda itu sendiri dengan semakin memudarnya rasa nasionalisme terhadap bangsa Indonesia. Bukan dijajah dalam arti fisik, melainkan dijajah secara mental dan ideologinya. Diperlukan sekali upaya-upaya untuk meningkatkan semangat nasionalisme pada generasi muda, terutama pelajar Indonesia sebagai penerus bangsa ini. Banyak sekali cara yang dapat dilakukan dalam meningkatkan rasa nasionalisme. Upaya yang bisa dilakukan untuk mengembangkan nasionalisme pada generasi muda ialah upacara bendera yang dilakukan setiap hari Senin, lalu mengajarkan kepada para generasi muda tentang sejarah-sejarah yang ada di Indonesia juga. Bisa juga untuk melakukan kegiatan masyarakat yang melibatkan seluruh pihak untuk ikut dan berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Selain itu juga dapat dilakukan dengan kebiasaan-kebiasaan menyanyikan lagu nasional, penghormatan bendera merah putih, menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, dan masih banyak lagi upaya yang dapat dilakukan lewat pendidikan di sekolah. Hal terpenting dalam upaya tersebut adalah dapat dilakukan dengan sistem berkelanjutan atau dilakukan pembiasaan dan tidak hanya dilakukan 1 atau 2 kali saja. Dengan demikian, rasa nasionalisme dalam diri pelajar atau generasi muda akan terus berkembang. Ketika rasa bangga terhadap negara dan budaya nasional mulai memudar, masyarakat dapat menjadi terpecah belah dan kurang peduli terhadap isu-isu yang berkaitan dengan negara mereka. Hal inilah yang dapat menjadi penghambat pertumbuhan ekonomi, stabilitas politik, dan keharmonisan sosial. Sekarang, nasionalisme sudah menjadi polemik di Indonesia karena lunturnya rasa nasionalisme tersebut. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, misalnya karena arus globalisasi. Jadi peristiwa ini harus dicegah dengan sungguh-sungguh, salah satunya dengan melakukan sosialisasi. Jadi sosialisasi ini merupakan proses penanaman atau transfer kebiasaan atau nilai dan aturan dari generasi ke generasi lainnya dalam sebuah kelompok atau masyarakat. Jika hal ini tidak dilakukan, akan berakibat pada rasa nasionalisme atau cinta tanah air pada kalangan masyarakat Indonesia akan semakin menjadi berkurang. Ada beberapa langkah atau cara yang dapat kita atasi hal negatif ini, misalnya dengan menyadarkan masyarakat untuk mencintai produk dalam negeri, menanamkan nilai-nilai Pancasila pada masyarakat dengan cara yang sebaik-baiknya, dan masih banyak lagi. Jadi hal-hal tersebut dapat dilakukan. Jadi pada karya tulis ini akan memaparkan tentang bagaimana cara untuk mengatasi hal negatif tersebut, yakni melalui media sosialisasi. Jadi diharapkan dengan ditulisnya karya tulis ini dapat memupuk atau menanamkan rasa nasionalisme pada diri masyarakat Indonesia. Nah, tanpa adanya semangat nasionalisme yang kuat, masyarakat mungkin akan kehilangan rasa identitas dan persatuan sebagai bangsa. Hal ini bisa menyebabkan perpecahan dan konflik internal.
kehilangan kebersamaan. Semangat nasionalisme membantu mempertahankan rasa kebersamaan dalam bermasyarakat, serta kehilangannya dapat meningkatkan perpecahan sosial dan juga politik. Lemahnya pertahanan negara yang kehilangan semangat nasionalisme dapat mengalami penurunan dalam kesiapannya untuk melindungi diri dari ancaman eksternal. Hal ini karena kurangnya dukungan untuk pertahanan nasional. Pengaruh negara asing yang meningkat. Dalam ketiadaan semangat nasionalisme ini, pengaruh negara-negara asing mungkin menjadi lebih dominan dalam hal politik, ekonomi, dan juga budaya. Kesimpulan yang dapat saya ambil, nasionalisme adalah sebuah ideologi atau pandangan yang menekankan pada rasa cinta, kesetiaan, dan kebanggaan terhadap negara atau bangsa. Menghargai keanekaragaman budaya adalah salah satu contoh sikap nasionalisme yang sangat penting untuk ditanamkan dalam diri setiap warga negara Indonesia. Nasionalisme sangat diperlukan dalam kelangsungan suatu negara, dengan harapan memunculkan rasa persatuan di dalam negara tersebut. Di zaman serba teknologi, yaitu era globalisasi ini, rasa nasionalisme mulai berkurang, terutama di kalangan pelajar. Budaya dan teknologi dari luar mulai menghiasi kebiasaan pelajar saat ini.